Makanya setelah bersatu semua, barulah kita menatap masa depan, menjadikan negeri ini turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebetulnya kemarin ini bukan ceramah, karena apalagi mau diceramahi. Ceramah tentang syariat Islam, Aceh sudah duluan punya dinas syariah. Bicara masalah zakat, Aceh sudah duluan, zakatnya terbanyak. Bicara masalah wilayah hisbah, polisi syariah, Aceh sudah duluan. Makanya saya niat dari rumah waktu berangkat bukan niat mengajar, tapi niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Langkah kaki kanan. Siapa yang keluar rumah niatnya untuk belajar, maka dia akan dapat pahala jihad hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Dari mulai kemarin sore jam 2 sampai tadi malam, sampai nanti sore saya pulang ke Kuala Namu, besok pagi naik pesawat pulang ke Pekanbaru, maka 2 hari 2 malam saya tetap dapat pahala jihad tak berhenti. Kalau mau lebih lama, jangan pulang-pulang. Jadi kalau saya tak pulang, saya tak dipanggil Ustadz Somad lagi. Itu siapa? Ustadz Toib. Tak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Toib, jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengapa Aceh ini bisa menjadi negeri yang islami? Orang tidak terkejut. Saya sampai ke Darul Hadis Maroko, saya lihat perpustakaan, ada buku 2 jilid, tebalnya 2 kali Quran, tak menyamakan. Judulnya Rihlah Ibnu Battutah, Explorer Petualangan Ibnu Battutah. Ibnu Battutah dari Maroko naik perahu layar sampai ke Makkah. Di Makkah dia tawaf, sa'i dan umrah. Selesai tahallul dia lanjutkan ke India. Dari India dia bercerita, aku pun sampai ke sebuah negeri. Negeri itu bernama Sumatra. Sampai ke pucuk Sumatera di atas, aku masuk ke sebuah kerajaan. Sultannya memakai jubah, ahli fikihnya memakai jubah. Mereka menunggang gajah, disebutnya di situ. Sultan itu menunggang gajah dan naik kuda. Aku pun diberi jamuan makanan. Ibnu Battutah 7 abad yang lalu sudah sampai ke Aceh, bercerita tentang kerajaan Islam Aceh Samudra Pasai, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Oleh sebab itu, kalau ada orang melihat Aceh negeri yang islami, dia tak terkejut. Ulama-ulama kalau dibuka silsilah nasabnya, itu sampai ke mana? Ke Aceh. Sumatera Barat ada tradisi yang besar, yaitu namanya Basapa. Basapa itu bersafar. Hari Rabu terakhir di bulan Safar, mereka pergi ke Ulakan dekat Pariaman, mengunjungi kubur wali Allah bernama Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin, di mana dia belajar? Syekh Burhanuddin mengambil tarekat Sattariyah dari gurunya bernama Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili artinya singkel dari Aceh. Orang yang pertama menerjemah Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab, tak paham orang bahasa Arab. Diterjemah Terjuman Al-Mustafid fi Ma'anil Quranil Majid. Quran Arab yang pertama diterjemah ke bahasa Melayu. Penterjemahnya adalah Syekh Abdul Raub As-Singkili. Syekh Abdul Raub Singkel punya murid. Muridnya yang satu pergi ke Sumatera Barat, itulah dia Syekh Burhanuddin Ulakan. Yang satu lagi pergi ke Jawa Barat, menjadi pengembang Islam di Jawa Barat, itulah dia Syekh Abdul Muhi. Syekh Abdul Muhi mengembangkan Islam di Jawa Barat, mengambil dari Syekh Abdul Raub Singkili. Yang satu lagi pergi ke Sulawesi, dia adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Itu pun 3 silsilah nasab. Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Raub As-Singkili, Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Syekh Burhanuddin Ulakan, semuanya mengambil dari Syekh Abdul Raub As-Singkili. Saya melihat buku emak saya kecil, Perukunan Melayu. Bapak Ibu yang sudah agak tua, umur 60-70, belajar sholatnya dari mana? Perukunan Melayu.
Kerukunan Melayu itu adalah ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin, kitab fikih yang ditulis ulama dari Kalimantan Selatan, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari orang Banjar, As-Singkili orang Singkel, Al-Kutacani Kutacani. Ada namanya ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis kitab fikih namanya Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin orang Banjar Kalimantan Selatan sangat cinta kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka dibangun satu masjid besar. Nama masjid itu Masjid Sabilal Muhtadin. Tapi banyak orang keliru. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis Sabilal Muhtadin itu adalah kitab syarah penjelasan. Kitab induk intinya apa? Intinya adalah kitab Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama Aceh, yang namanya diabadikan menjadi UIN, IAIN Ar-Raniri, yang berubah menjadi UIN Ar-Raniri. Maka berbicara Islam adalah berbicara Aceh, dan Aceh adalah Islam, simbol kejayaan Islam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Mesir sudah datang ke Aceh. Orang Mesir ke Aceh mau ngapain? Dia mau mencari ada satu batang pokok kayu, kalau dipotong keluar getahnya, dan getahnya itu namanya kamper. Getah kamper itu mereka bawa untuk mengawetkan mayat. Mayat kalau dikasih kamper maka tidak akan dimakan cacing. Kamper itu adalah kapur, dan kapur yang paling tua di dunia kita menyebutnya kapur Barus. Barus di bawah kerajaan Aceh sebelum merdeka menjadi Republik Indonesia berdaulat 1945. Dulu itu Barus masuk kerajaan Aceh. Maka kapur Barus, orang dari Afrika Utara Mesir, sudah kemari untuk mengambil kamper. Makanya kalau lemari kita banyak kecoa, banyak ulat, masukkan kapur Barus, insya Allah tak akan ada kecoa. Maka badan kita kalau tidak mau dimakan ulat, makanlah kapur Barus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Aceh adalah kebanggaan. Terlepas dari sukunya, tapi dia sudah menjadi wilayah kekuasaan, kebanggaan luar biasa. Dari mana? Dari provinsi Nangrok Aceh Darussalam, yang punya khazanah keilmuan dalam bidang tasawuf, dalam bidang fikih, dalam bidang hadis. Tapi jangan bangga dulu, di balik kebanggaan itu ada tanggung jawab yang luar biasa di masa akan datang. Makanya saya senang berjumpa dengan alumni-alumni Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul, kami alumni Al-Azhar. Masya Allah. Tamat berapa? Pertama jumpa saya. Tamat berapa? Tamat tahun 96. Oh, guru saya tingkat tinggi, senior-senior saya, tuan-tuan guru saya tamat dari Al-Azhar. Si anu sudah punya pondok pesantren di sini, si ini sudah punya pondok pesantren di sini, si ini sudah punya pondok pesantren di sini. Makanya kalau kita kalah dalam politik, kalah dalam ekonomi, jangan sedih, karena dalam pendidikan kita tak boleh pernah kalah. Saya tak tahu di Kutacane, tapi di tempat saya, ibu-ibu kalau nyekolahkan anak ke pesantren banyak yang nangis. Pulang dari nengok pesantren, matanya berair merah, bengkak. Ibu nangis kenapa, Bu? Sedih Pak Ustad, tadi di pesantren nengok kasur anaknya tipis, di rumah spring bed 2 lapis. Sedih kenapa, Bu? Sedih Pak Ustad, di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, takut anaknya kepedasan. Di pesantren jangankan bijinya, batangnya di blender. Di rumah ikannya dipanaskan, enak nak. Di pesantren kami dulu, saya dengan kawan-kawan dari Aceh, dari Langsa, dari Biren, dari Loksmawe, termasuk yang saya sebut tadi dari Kutacane. Santrinya berapa waktu kami di pesantren? 1.800 orang. Pesantren apa namanya Pak Ustadz? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik.
Ngantrilah kami bawa piring. Mau makan buka puasa nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat, ngantri. Pas mau ngambil nasi, azan Isya. 1.800 orang. Masukkan gulainya, saking kan kuatnya, tumpah ke muka. Wah. Kan? Azan Isya baru berbuka. Rela dari Kutacani. Saya baru tahu sekarang perjuangan kawan-kawan saya dari Kutacani sekolah dulu ke pesantren dari tahun 1993 sampai sekarang. Sekarang kalau ditanya, kemana si Anu dulu? Sudah menjadi pegawai Pemda. Kemana si Anu? Sudah mendirikan pesantren. Si Anu sudah menjadi ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Itu kebanggaan luar biasa. Bapak ibu kaya, punya duit banyak, tinggal. Saya dibawa ceramah ke satu daerah perkebunan. Ustaz Somad, ya, ini kebun sawit, ya. Ini yang punya satu orang Pak Ustaz. Wah ya. Ini karet Pak Ustaz, karet. Yang punya satu orang. Berarti 2 orang? Enggak, 1 orang. Ini ruko Pak Ustaz, ruko. Yang punya pun 1 orang. Berarti ini sama ini 2 orang. 1 punya dia semua. Mana dia sekarang? Mati. Nyata orang kaya mati juga. Apa yang dia bawa? Saya tanya, ada dia bangun masjid? Tak ada. Tak sempat dia bangun masjid. Oke, masjid tidak ada. Ada dia bangun MDA, Madrasah Ibtidaiyah. Sibuk ngitung duit. Tak sempat bangun sekolah. Andai dia ada bangun masjid, orang sholat di masjid, mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Andai dia ada bangun MDA, anak-anak baca Quran, mengalir pahalanya. Sekolah tak ada, MDA tak ada. Lalu apa yang tinggal? Bini Pak Ustaz. Banyak. Salahkah? Tak salah. Tapi kalau sempat mendidik anak, ada anaknya jadi ulama, ada anaknya jadi bupati yang membangun masjid Islamic Center, ada anaknya yang jadi anggota dewan memperjuangkan Pemda Syariah, ada anaknya yang jadi orang kaya yang menyekolahkan anak yatim. Tak ada. Lalu anaknya kemana? Anaknya tinggal 2 Pak Ustaz. Tuh tadi katanya anaknya banyak, tapi perilakunya 2. Kalau tak jadi hantu jadi setan. Akibat tidak sempat mendidik anak-anak. Maka kita bangga. Ini masih ada anak yang lari-lari. Tuh, ada anak lompat-lompat. Tuh, ada anak tadi luar. Kalau ada anak di masjid lari-lari, lompat-lompat, menjerit-menjerit, ribut-ribut, nangis-nangis, berbahagialah. 20 tahun akan datang, Masjid At-Taqwa Kutacani masih tetap akan ramai dengan halal bihalal. Amin.